Pagi ini saya akan berkeliling di sekitar Togane bersama rekan kerja, dengan mengendarai mobil pribadi. Simak video ini sampai selesai. Ucapan salam, Itekimas, diucapkan oleh orang yang akan berangkat dari rumah ke tempat lain kepada anggota yang ditinggal di rumah. Itekimas sangat lazim diucapkan saat anak-anak berangkat ke sekolah atau pergi main keluar dari rumah, atau anggota keluarga berangkat ke kantor dari rumah. Tidak ada peraturan yang mengikat tentang membunyikan klakson. Tiap negara memang memiliki kebiasaan membunyikan klakson yang berbeda-beda. Di Jepang, etika membunyikan klaksonnya terbilang unik. Mereka membunyikan klakson dengan maksud tertentu. Bunyi klakson singkat sebanyak 1 atau 2 kali berarti rasa terima kasih kepada pengendara lain lantaran telah memberikan jalan. Sedangkan kalau klakson dibunyikan lama dan panjang, itu mengekspresikan kemarahan, dan meminta pengendara tersebut keluar dari jalur tersebut. Setidaknya kebiasaan berkendaraan orang Jepang ini bisa ditiru masyarakat Indonesia. Kalau diperhatikan, masih ada pengendara yang tidak bijak dalam membunyikan klakson. Di sisi lain, bunyi klakson bisa mengganggu pengendara dan pengguna jalan lainnya. Jalanan di Jepang tidak banyak pengguna mobil. Mereka lebih memilih pakai transportasi massal seperti kereta. Namun, masih ada juga yang beraktivitas pakai mobil. Jika disimak, mobil-mobil di Jepang rata-rata tidak menggunakan kaca film di bagian depannya. Mobil tanpa kaca film di depan akan dengan mudah ditangkap kamera pemantau. Jadi kalau terjadi sesuatu di jalanan, polisi akan mengecek kamera pemantau. Untuk bagian samping pengemudi baik kanan atau kiri juga tidak diperbolehkan memakai kaca film. Sedangkan, kaca samping pada bagian penumpang belakang dan kaca bagian belakang mobil diperbolehkan untuk dipasang kaca film. Salah satu penyebab terjadi beberapa kemacetan di negeri Sakura adalah karena banyaknya titik lampu lalu lintas di berbagai persimpangan jalan. Sekalipun hanya berupa persimpangan jalan sempit di pedesaan, pemerintah setempat tidak akan segan untuk menaruh lampu lalu lintas di sana. Hal itu cukup ampuh dalam meminimalisir kecelakaan lalu lintas antara pejalan kaki dan pengendara di Jepang. Meskipun keadaan di sekitar lampu lalu lintas sedang sepi, baik pengendara maupun pejalan kaki di Jepang pasti akan mematuhinya. Jika sedang lampu menunjukkan tanda berhenti, para pengguna kendaraan pasti akan berhenti. Begitupun sebaliknya jika lampu masih menunjukkan tanda jalan, maka pejalan kaki yang hendak menyeberang akan sabar menunggu di sisi jalan sampai lampu berubah warna. Di Jepang, setiap orang yang akan membeli mobil harus memiliki sertifikat lahan parkir. Itu merupakan peraturan dari pemerintah dan di setiap dealer mobil menerapkan peraturan tersebut. Lalu juga diwajibkan memiliki SIM. Untuk mendapatkan SIM juga tidak mudah. Ada beberapa tes yang harus dilalui. Sulitnya persyaratan itu membuat para penduduk Jepang semakin tertib dan angka kecelakaan terhitung rendah. SIM Jepang ini terdiri dari 2 warna, yang ditandai garis biru dan emas. Artinya, SIM garis biru adalah semacam SIM bagi pemula, atau
SIM yang diberikan karena sebelumnya memperoleh SIM emas tapi karena melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas bisa turun kasta menjadi SIM garis biru. Sedangkan SIM garis emas, diberikan kepada mereka yang tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas selama 5 tahun. Kalau dalam kurun 5 tahun, pengemudi melakukan pelanggaran, SIM emas diubah menjadi SIM biru. Selama 3 tahun pemilik SIM biru tidak melakukan pelanggaran, ia bisa dapat kembali SIM emasnya, dengan catatan, harus ikut kelas safety driving kembali atau proses tes dari awal. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, agar saya lebih semangat dalam membuat konten.